Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah jangan mengucapkan perkataan yang sia-sia dan jahat. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 3 yang berbunyi, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, ada satu perkataan yang tidak boleh diucapkan, yaitu perkataan sia-sia. Matius 12 ayat 35-7 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Dalam ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Dari konteks ayat-ayat ini, kita mengetahui bahwa buah di sini tidak ditujukan kepada perbuatan, melainkan tutur kata. Kalau begitu, kita jelas bahwa orang baik pasti baik pula tutur katanya. Orang jahat pasti jahat pula tutur katanya. Andai kata ada seorang yang sehari suntuk menceritakan urusan orang lain, mengucapkan kata-kata fitnah, mengkritik, menuduh orang lain, atau membicarakan perkara-perkara yang najis dan yang tidak senonoh, maka jelaslah bahwa ia adalah pohon yang tidak baik. Itu pun membuktikan bahwa hatinya sendiri kurang bersih. Jika seseorang berhati kudus, maka niscaya tak mungkin selalu membicarakan perkara-perkara yang najis. Jika seseorang berhati bersih, berhati kasih, ia pun tak mungkin selalu membenci orang lain. Bagaimana buahnya? Begitu pula pohonnya. Tidak semua kenyataan boleh dituturkan. Ini bukan masalah dusta atau bukan dusta. Boleh jadi kenyataannya memang begitu, tetapi itu adalah perkataan sia-sia. Itu bukan buah saya, maka saya tak dapat menuturkannya. Jadi meskipun itu adalah fakta, tetapi jika itu adalah perkataan sia-sia, tetapi tidak boleh dan tidak perlu diucapkan. Firman Tuhan berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita harus mengetahui bahwa perkataan sia-sia yang diucapkan orang Kristen tidak saja diucapkan sekali, tetapi akan diucapkan 2 kali. Hari ini diucapkan dengan sembarangan, maka kelak harus diucapkan sekali lagi pada hari penghakiman. Ketika Anda mengucapkan untuk kedua kalinya, Anda akan dibenarkan menurut ucapan Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum menurut ucapan Anda. Karena itu,
Anak-anak Allah harus mau belajar menjadi orang yang takwa kepada Allah. Harus belajar menolak segala tutur kata yang tidak tepat. Dan belajar mengucapkan perkataan-perkataan yang tepat. Setiap perkataan yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri sendiri, yang tidak berfaedah bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, tidak perlu diucapkan. Sayang sekali pada hari ini di dalam gereja banyak kata-kata dusta, penuh dengan perkataan sia-sia, tetapi anak-anak Allah tidak menghakiminya. Kita harus nampak, tidak seorang pun boleh mengucapkan perkataan yang sia-sia. Ada sejenis perkataan yang juga tidak seharusnya diucapkan oleh orang Kristen, yaitu perkataan jahat. Apakah perkataan jahat itu? Itulah caci maki atau kutuk. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kebanyakan orang mengira, kalau orang lain berkata begitu, maka saya pun boleh berkata begitu. Kalau orang lain boleh berkata demikian, masakan saya tidak boleh? Hari ini, yang selalu diperselisihkan orang, ialah siapa duluan dan siapa belakangan. Tetapi yang ditanya oleh Tuhan ialah apakah Anda sudah mengatakannya atau tidak. Saudara-saudari yang baru beroleh selamat, sejak hari pertama Anda haruslah belajar mengucapkan kata-kata berkat. Jangan mengucapkan kata-kata caci maki ataupun kata-kata kutukan. Jika seseorang tak dapat mengekang temperamennya sendiri, tutur katanya juga pasti tidak dapat dikekang. Sehingga ia akan mengucapkan banyak perkataan jahat. Jika anak-anak Allah tidak berhati-hati sedikit saja, perkataan caci maki yang rendah pun akan mudah sekali dilontarkan. Banyak orang karena tidak dapat mengekang temperamennya sendiri, maka ia pun dengan mudah mengucapkan kata-kata caci maki. Hal ini tidak saja tidak dapat memuliakan Allah, bahkan ia sendiri akan kehilangan berkat Allah. Karena itu, saudara-saudari, kita wajib ingat bahwa kelak di hadapan Allah, pada hari penghakimannya, kita harus mempertanggungjawabkan semua tutur kata kita. Dan untuk hal itulah, kita harus memiliki sikap yang takwa, yang takut dan gentar akan Allah, sehingga kita bisa berjaga-jaga atas setiap tutur kata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena kami sering mengucapkan perkataan yang sia-sia, sehingga kami sulit untuk bersaksi kepada orang lain. Kami juga sering tidak mengekang temperamen kami, Tuhan, sehingga perkataan yang jahat bisa keluar dari mulut kami. Oh Tuhan Yesus, mohon kiranya darah Adimu sekali lagi membasuh kami, membasuh bibir mulut kami. Kuduskanlah bibir mulut kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan untuk memberkati orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Tumbuh dalamku ya Tuhan, yang lain ku tak harap. Biar padamu lebih dekat, bebas dari dosa. Naungilah
tak tercela. Dalam senang atau susah, hidupmu ku taulat. Naungilah nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanku, hayatmu telan mang. Biar egoku makin susut, hanya Kau tujuanku.